Kita tidak menyalahkan orang hidup makmur. Boleh. Tapi kalau itu sudah teologi kemakmuran, Pak, semua ayat yang dibaca. Sobat Viral Kristen, teologi kemakmuran adalah ajaran Kristen yang meyakini bahwa kesehatan, kekayaan, dan kesuksesan duniawi adalah janji Allah bagi umatnya, dan iman, pikiran positif, serta persembahan dapat menjadi alat untuk meraihnya. Ajaran ini menginterpretasikan pembebasan Kristus tidak hanya dari dosa rohani, tetapi juga dari penyakit dan kemiskinan fisik. Tetapi tidak semua pendeta atau hamba Tuhan setuju dengan teologi kemakmuran ini. Pendeta-pendeta dari aliran Reformed, Calvinis banyak yang tidak setuju, bahkan mereka yang dari kalangan karismatik Pantakosta pun banyak yang tidak setuju. Berikut ini pendapat 3 pendeta soal teologi kemakmuran ini. Kita tidak menyalahkan orang hidup makmur. Boleh. Tapi kalau itu sudah teologi kemakmuran, Pak, semua ayat yang dibaca itu diarahkan kepada kemakmuran. Ini sudah bisa salah. Sehingga pengajaran itu akhirnya bisa menyeleweng. Contoh, kita sering dengar ayat firman Tuhan yang mengatakan, ketuklah maka pintu dibukakan, carilah maka engkau akan menemukan, dan lain sebagainya. Kita konotasinya apa sih selama ini yang diajarkan mengenai ayat itu? Berkat, berdoa, klaim Tuhan, teriak sama Tuhan, nanti Tuhan akan jawab. Padahal ayat itu menggambarkan bahwa kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus. Itu di ayat selanjutnya. Nah, itulah bahayanya teologi kemakmuran. Dia ambil satu ayat, dia nggak melihat ayat sebelum dan ayat sesudahnya, yang mengajarkan bagaimana kita minta tuntunan Roh Kudus. Konteksnya di situ minta tuntunan Roh Kudus. Betul. Bukan minta duit ya. Betul. Nah, itu makanya bahaya teologi kemakmuran gitu. Kita tidak alergi dengan kemakmuran loh, Pak. Orang boleh makmur, orang boleh kaya. Pekerjaan Tuhan akan juga lebih maksimal kalau ada semuanya itu. Ajaran yang menekankan bahwa Tuhan itu kaya. Dia pasti membuat kita kaya karena kita panggil dia Bapak, maka kita anak. Anak itu ahli waris katanya, pakai Alkitab lagi ngomongnya. Waduh, gawat nih. Berangkat dari kacamata ini, maka lahirlah suatu teologi yang mempunyai banyak nama. Salah satunya Injil sukses. Injil sukses atau teologi sukses. Teologi kemakmuran atau prosperity teologi. Teologi ini berbagai macam namanya, tapi intinya sama. Tapi laris manis. Banyak gereja yang besar teologinya teologi ini. Dan jemaat-jemaatnya termakan oleh teologi ini. Tekanan teologi ini 3 ini. Perhatikan baik-baik. 1, kekayaan duniawi. Ditekankan itu di gereja. Kekayaan duniawi menjadi ukuran kesuksesan seseorang. Yang kedua soal kesembuhan, kesehatan. Itu ditekankan berulang kali dari dulu sampai sekarang. Gak pernah pindah ke topik lain. Kayak Alkitab ini cuma itu topiknya. Yang ketiga, kesuksesan dalam segala bidang. Kalau kerja, jadi kepala, bukan ekor. Kalau di dunia punya rumah di bumi, punya rumah di surga, mau enaknya sendiri deh. Ya orang juga mau punya rumah, tapi bukan begitu Alkitab ngomongnya. Kekristenan dijual begitu murah, sehingga orang tertarik. Banyak orang tertarik karena memang menarik janji-janjinya. Teologi yang satu ini memang merusak cara berpikir orang percaya. Rusak pikirannya. Gak bisa ngerti kebenaran. Di antara Bapak Ibu pasti ada yang pernah mengenal teologi ini. Pasti. Sebab ini umum di mana-mana. Kekayaan materi menjadi yang utama yang disampaikan di gereja. Berkat materi. Padahal justru itu yang berbahaya. Materi itu yang berbahaya, malah dipromosikan. Waduh, ini gawat. Intinya 3 itu yang ditekankan. Kekayaan, kesembuhan atau kesehatan, dan sukses dalam segala bidang. Enak benar ya? Enak benar. Berapa banyak pendeta-pendeta yang modern, yang tidak mau menganut kepada gereja yang lama, mulai menipu pemuda-pemudi dengan cara yang tidak sesuai dengan kitab suci. Mari ikut kebangkitan di sini. Kita bersaudara di sini. Kita bersaudara. Di sini kita bersatu.
Mereka bukan mau bersatu. Mereka mau menarik keturunan orang Kristen mengikut mereka. Lalu gereja menjadi pecah. Sesudah itu, di dalam gereja yang katanya baru, yang modern, tidak ada doktrin. Dan pendeta-pendeta memang doktrin tidak penting. Yang penting adalah kita menjadi kaya, kita menjadi sukses, kita menjadi lancar, kita menjadi makmur. Teologi kemakmuran telah meracuni gereja di Indonesia kira-kira 30 tahun terakhir ini. Dan banyak pemuda-pemudi karena gairah yang baru. Suasana semangat kelihatan begitu menggebu-gebu. Mereka ditipu oleh pemimpin yang tidak mau doktrin. Dan saudara-saudara, ajaran-ajaran dari gereja itu adalah percaya Tuhan pasti lancar. Saya jamin hidup sukses. Tanya dia, apa itu sukses? Itu kaya. Apa itu kaya? Uangnya banyak. Kaya rohani atau kaya materi? Kaya materi. Sehingga gereja-gereja yang mementingkan kaya materi, kaya keuangan, pasti imannya miskin. Nah saudara-saudara, banyak pemuda-pemudi rasa kerja itu susah. Kalau bisa beriman kepada Yesus, langsung mendatang menjadi kaya. Saya suka doktrin ini, saya suka gereja seperti ini. Itu sebab banyak gereja-gereja tua sudah diancam oleh teologi kemakmuran. Dan gereja-gereja tua sendiri tidak sadar ancamannya begitu besar. Di dalam gereja-gereja tua, pendeta-pendeta tidak semangat mengabarkan Injil. Tidak ada api memberitakan firman, karena mereka juga rasa jadi hamba Tuhan terlalu susah. Saudara-saudara, saya mau tanya, gereja pada saat Martin Luther 500 tahun yang lalu perlu reformasi atau tidak? Jawab. Perlu. Sekarang saya tanya lagi, gereja Indonesia abad 21 perlu reformasi atau tidak? Kenapa? Dosa gereja sekarang lebih besar dari berdosa 500 tahun yang lalu. Kerusakan di dalam pemimpin-pemimpin gereja lebih berani daripada pemimpin 500 tahun yang lalu. Bagaimana Sobat Viral? Apakah kamu setuju dengan pernyataan 3 pendeta di atas soal teologi kemakmuran? Share pendapatmu di kolom komentar ya.